Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai identitas nasional sekaligus sarana sebagai pemersatu bangsa. Sejak dikukuhkannya pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa persatuan dan juga bahasa resmi negara yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga berbagai bidang kehidupan. Nah, perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, namun juga sebagai simbol atas kesadaran kolektif untuk membentuk persatuan dan keberagaman bangsa. Nah, dalam perkembangannya muncul kebutuhan dan penggunaan bahasa Indonesia baik secara baik dan benar, seperti bahasa Indonesia yang digunakan dalam diskusi dalam suatu konteks ataupun tujuan komunikasi, serta bahasa Indonesia yang digunakan secara benar sesuai dengan kaidah, ejaan, struktur, dan juga tatanan bahasa. Nah, penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ini juga menjadi syarat utama dalam penulisan karya ilmiah dalam konteks akademik, yang dimana bahasa Indonesia itu harus bersifat lugas, logis, bebas, dan juga teliti dalam pemilihan kata dan juga penyusunan kalimat, serta kepatuhan terhadap ejaan bahasa Indonesia menurut KBBI yang menjadi indikator dari kualitas sebuah karya ilmiah. Nah, dengan demikian, penguasaan bahasa Indonesia itu tidak hanya penting untuk komunikasi sehari-hari, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kualitas penelitian, hasil tulisan ilmiah, dan juga karya yang dihasilkan. Melalui pemahaman mengenai sejarah bahasa Indonesia, prinsip berbahasa yang baik dan benar, serta penerapannya dalam karya ilmiah, harapannya mahasiswa melalui tugas ini dapat lebih menghargai bagaimana bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sekaligus dalam penerapannya di karya ilmiah dan juga penggunaannya secara tepat dan juga sesuai dengan situasi. Halo kakak, ya, saya boleh bertanya nggak? Boleh. Di sini saya ingin bertanya, menurut kakak bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia nasional serta fungsinya sebagai komunikasi dan identitas bangsa dan komunikasi bahasa dan satu kode pada menurut bahasa Indonesia itu dapat dipertahankan dengan cara menumbuhkan rasa bangga anak-anak di Indonesia terhadap bahasa Indonesia sendiri, lalu bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik di media sosial, digital, seperti itu. Baik kak, terima kasih. Baik, menurut kakak, mengapa dalam presentasi ilmiah itu diperlukan bahasa yang baik, benar, dan juga santun? Menurut saya itu kita itu perlu menggunakan bahasa yang baik, benar, dan santun karena dapat mudah dipahami dan tidak disalah tafsirkan. Kita juga dapat menyampaikannya dengan menarik untuk audiens. Terima kasih ya. Menurut Ibu, bagaimana ragam ilmiah bahasa dapat digunakan untuk menyembunyikan atau mengungkapkan bias dalam penelitian ilmiah? Dalam sebuah penelitian, peneliti tetap penting bagi peneliti untuk mempertahankan objektivitasnya. Tapi seorang peneliti pasti dia akan membawa satu atau dua hal yang bersifat subjektif berhubungan dengan tujuan penelitiannya. Nah, hal inilah yang kemudian menunjukkan peran dari ragam bahasa. Sebuah ragam bahasa itu bisa membantu peneliti untuk menyembunyikan tujuan subjektifnya agar tetap terlihat objektif di depan narasumber. Namun sebaliknya, ragam bahasa juga bisa membantu seorang peneliti untuk menunjukkan bahwasanya penelitian ini benar-benar objektif tanpa ada unsur subjektif. Jadi ragam bahasa ini membantu. Contoh, ketika kamu ingin menyembunyikan bias kamu dari seorang narasumber, kamu bisa menggunakan ragam bahasa yang lebih abstrak atau lebih rumit, sehingga hal yang bersifat subjektif itu akan terlihat objektif dan ilmiah. Sebaliknya, ketika kamu ingin menjelaskan suatu hal yang abstrak pada narasumber, kamu bisa menggunakan ragam bahasa yang lebih mudah, sehingga apa yang kamu sampaikan bisa ditangkap dengan jelas oleh narasumber, sehingga jawaban yang diberikan juga akan lebih objektif. Terima kasih. Menurut
Bagaimana cara menulis ada impian yang sederhana namun tetap visual? Menurut saya cara menulis karya tulis ilmiah itu yang sederhana itu bagaimana? Itu kita bisa menggunakan tulisan masalah itu sesuai tujuannya itu jelas. Kita bisa cari tulisan masalah yang spesifik. Contohnya seperti kalau kita cari tulisan masalahnya itu di lingkungan sekitar kita aja. Ya kita itu paham lah, kurang lebih itu paham tentang tulisan masalah yang akan di dalam yang kedua itu cara penulisannya. Cara penulisannya itu kita menggunakan bahasa yang sederhana saja yang tidak dipahami, tetapi tetap menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia seperti kita. Saya seperti itu. Terima kasih kakak. Ya, sama-sama. Halo kakak. Halo. Kak, mohon maaf ya sebelumnya. Saya mau nanya nih tentang bahasa Indonesia ini dalam ragam ini. Menurut kakak ini, mengapa dalam presentasi ilmiah itu diperlukan sebuah bahasa yang baik, benar, dan santun? Bagaimana sih menurut kakak? Menurut saya itu bahasa yang itu sangat diperlukan apalagi bahasa ilmiah yang penuh itu kan secara tidak langsung membuat kita bisa menghargai audiens yang ada. Yang pertama itu, yang kedua kita bisa menjaga diskusi yang ada di ruangan itu kita kondisi sesuai sama yang kita rancang dari awal. Dan yang paling penting itu bahasa yang baik dan sopan itu kan dipilih orang-orang deh, kita kan menjadi kayak orang ini profesional ya dalam menjelaskan. Dari saya sih itu aja sih bahasa ilmiah yang baik dan sopan. Terima kasih kakak. Terima kasih. Bagaimana cara untuk misalnya ilmiah sederhana namun tanpa lupa menurut kalian? Menulis karya ilmiah yang sederhana tapi tetap aktual dapat dilakukan, tapi harus menggunakan bahasa yang jelas, menggunakan kalimat yang tidak berbelit, dan istilah yang benar-benar diperlukan saja. Nah, benar juga kata masnya. Dan juga kita juga harus memberikan data itu ada buktinya, ada referensinya. Jadi nggak asal kita memakai opini pribadi. Kita butuh dari mana referensi data yang kita ambil. Dan satu lagi, dosen saya itu menegaskan bahwa penulisannya itu harus runtut. Jadi dari pendahuluan, metode, hasil sampai kesimpulan itu runtut, jangan dibolak-balik. Jadi nanti kita itu bisa menilai bahwa oh ini karya ilmiah yang akurat dan bagus. Terima kasih. Nah, menurut kakak, mengapa seseorang itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan benar tapi belum tentu dengan baik? Orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar itu menggunakan aturan tata bahasa. Nah, tapi belum tentu itu semua itu baik, karena baik itu soal kesopanan, sesuai dengan situasi. Jadi benar itu sesuai dengan aturan, kalau baik itu cara menyampaikannya. Terima kasih. Dari berbagai jawaban dari responden, maka dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan penting sebagai alat komunikasi dan juga identitas suatu bangsa di tengah maraknya arus globalisasi saat ini. Penggunaan bahasa yang baik dan benar harus disesuaikan sesuai dengan konteks dan juga kesantunan berbahasa. Dalam ranah ilmiah, penggunaan bahasa yang tepat digunakan untuk menjaga objektivitas dan juga kejelasan informasi, baik dalam penulisan artikel ilmiah ataupun presentasi. Maka dari itu, kita harus memiliki keterampilan berbahasa yang baik, agar informasi yang kita dapat tersampaikan dengan jelas dan sesuai dengan PUBI dan juga efektif. Terima kasih.